Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dari jurusan Teknologi Kemaritiman, Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. NIM saya 2522080019. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu alat atau filter kalimat efektif dan juga ciri-ciri dari kalimat efektif. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif diartikan sebagai kalimat yang mampu membuat proses penyampaian informasi atau penerimaan informasi atau komunikasi berlangsung dengan sempurna. Indikator komunikasi yang sempurna, cepat prosesnya dan tepat sasarannya serta hemat pembahasan. Baik, kita masuk pada pokok pikiran yang pertama, yaitu alat atau filter kalimat efektif. Alat atau filter kalimat efektif dibagi menjadi dua, yaitu punktuasi dan diksi. Yang pertama yaitu punktuasi. Punktuasi dapat diartikan sebagai bumbu atau tanda baca. Tujuannya agar memberikan kata kunci informasi tentang apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tujuannya untuk mencapai keefektifan dalam berbahasa, khususnya dalam bahasa tulisan ilmiah. Penggunaan bahasa memahami kaidah tanda baca. Yang kedua yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kalimat yang tepat. Dalam diksi harus dibedakan antara kata standar dan non-standar, dialek dengan bahasa umum, dan kata umum dengan istilah. Dalam penulisan ilmiah harus dihindari kata-kata yang bersifat non-standar. Jadi harus mementingkan kosa kata baku. Contoh kalimat baku adalah aktif dan diagnosis, sedangkan kata non-baku yaitu aktif dan diagnosa. Pemakaian dialek harus dihindari dalam penulisan ilmiah karena dapat mengganggu pemahaman atas kata itu sendiri. Kata-kata umumlah yang harus kita pakai. Contohnya, gue itu adalah dialek. Saya adalah kata umum. Ganteng itu dialek. Sedangkan tampang itu adalah kata umum. Dalam penulisan karangan ilmiah, sering digunakan istilah-istilah untuk membantu pemahaman terhadap bidang ilmiah yang akan dibahas. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif dibagi menjadi 7, yaitu kesepadaan, kesejajaran, ketegasan, kehematan, kepanduan, dan kelogisan. Kesepadaan yang pertama, suatu kalimat efektif yang harus memenuhi unsur gramatika, yaitu unsur subjek, tanda baca S, predikat dengan simbol P, objek dengan simbol O, keterangan dengan simbol K. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, kesejajaran, kesamaan bentuk kata dan imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja atau berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, ketegasan. Suatu kalimat perlakuan menonjol terhadap ide pokok kalimat. Contohnya. Yang keempat, kehematan. Maksudnya adalah
hemat dalam menggunakan kata kerja, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah kata bahasa. Yang kelima, kecermatan. Jangan sampai membuat kalimat yang ambigu, menimbulkan tafsiran yang ganda. Yang keenam, kepanduan. Maksudnya adalah kepanduan pertanyaan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang ketujuh yaitu kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan logis masuk di akal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.